Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mik Melani dengan NIM 22111190. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Arab Melayu yang diampu oleh Ibu Umi Habibah. Baik, langsung saja, yaitu hijrah ke negeri Habsyah. Dalam masa menghadapi rintangan dan permusuhan yang hebat itu, Nabi Muhammad telah memberi izin kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah atau mengungsi ke negeri Habsyah, Ethiopia, suatu kerajaan di benua Afrika. 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan berangkat ke tempat itu setelah 3 bulan lamanya. Mereka tinggal di sana, barulah mereka kembali ke negeri Mekah, memutuskan perhubungannya. Setelah orang-orang kafir itu melihat segenap usahanya yang tersebut tiada juga memberikan hasil, mereka mencari jalan lain pula. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta keluarga mereka yang berpihak kepadanya diikat dan dipisahkan pada suatu tempat. Segala perhubungan diputuskan dan tiada akan dilakukan damai sebelum mereka suka menyuruhkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. 3 tahun lamanya pembokotan berjalan sampai mereka memakan daun-daun kayu karena ketidakadaan makanan. Percobaan yang hebat ini dihadapi mereka dengan hati yang tabah. Tiada seorang pun yang mundur dari agamanya, sampai akhirnya orang-orang kafir itu sendiri membatulkan pemboikotannya itu. Hijrah lagi ke negara Habasyah. Selama pemboikotan tersebut, Nabi Muhammad menyeru sahabat-sahabatnya hijrah ke negara Habasyah untuk meringankan penderitaan mereka. 85 orang laki-laki dan 18 orang perempuan telah berangkat dengan dikepalai oleh Ja'far anak Abu Thalib. Di sana mereka diterima dengan baik oleh Najasyi, Raja Abasyah. Waktu itu diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka lalu mengutus dua orang menghadap Raja Habasyah, meminta supaya orang-orang tersebut dikembalikan, tetapi permintaan itu ditolak setelah mendengar keterangan Ja'far tentang sebab-sebab kedatangan mereka. Keterangan Ja'far tentang Nabi Muhammad dan Islam. Di hadapan Habasyah, Ja'far memberikan keterangan tentang hal Nabi Muhammad dan agama Islam. Katanya, "Wahai raja, kami ini dihulu orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan yang keji-keji, memutuskan silaturahmi, berbuat jahat kepada tetangga yang kuat di antara kami memakan yang lemah, sehingga Allah memutus kepada kami seorang rasul di antara kami yang kami kenal keturunannya benar perkataannya, jujur dan menjaga kehormatan dirinya. Diajaknya kami mengesahkan dan menyembah Allah serta menyebut batu-batu dan berhala yang kami sembah. Disuruhnya kami berkata benar, jujur, menghubungkan silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri daripada yang haram, dan menumpahkan darah dilarangnya kami berbuat keji-keji, berhubungan dan memakan harta anak yatim. Disuruhnya kami mengabdi hanya kepada Allah, jangan menyekutukan dengan Dia suatu pun. Disuruhnya kami
sembahyang bertaubat, dan puasa. Sebab itu kami pun lalu membenarkan dia beriman kepadanya. Kemudian diterangkan pula bahwa kedatangan mereka ke negara itu adalah untuk memperlindungkan diri daripada aniaya penduduk Mekah yang memaksa mereka supaya kembali menyembah berhala. Raja Habsyah ini seorang yang beragama Kristen, kemudian musuh Islam di hadapan Ja'far dan Malal dalam agama Islam. Utusan Kristen Najron. Ketika orang-orang Kristen penduduk Najron di tanah Yaman mendengar berita tentang hal Nabi Muhammad dan agama Islam mereka lalu mengutus 20 orang datang menjumpainya ke negara Mekah. Semuanya lalu beriman, dan setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran dan keterangan tentang kebenaran dan kesucian agama Islam, mereka kembali ke negerinya. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.